Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Prof. Hamdi Muluk. Prof, sebenarnya lantas apa solusi dari permasalahan kita? Layakkah kalau semua penceramah, semua pemuka agama disertifikasi saja oleh pemerintah? Jadi difilter ini isi ceramahnya, kapasitasnya. Apakah jadi solusi? Begini Mbak Anissa, jadi kalau kita mau meminjam pendekatan ekonomi, hukum demand dan supply, demand itu permintaan, supply itu adalah pasokan. Dalam konteks ini tentang konten-konten sosial media yang macam-macam itu ya, ada ujaran kebencian, ada provokasi, ada diskusi, macam-macam lah. Pokoknya itu kan banyak ya, dan setiap orang boleh bicara, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini, apakah misalnya konten-konten yang bernada provokasi, tadi ujaran kebencian, dan menyinggung agama dan macam-macam, itu apakah diterima oleh masyarakat, diserap? Nah, sangat tergantung kepada tingkat pendidikan, literasi masyarakat. Artinya kalau masyarakat itu makin pintar, walaupun banyak orang teriak-teriak di medsos, itu nggak akan dianggap. Kalau pakai ilmu pendekatan yang tadi, kalau demand-nya kurang, masyarakat tidak menyukai konten-konten begitu, walaupun supply-nya banyak di dunia medsos, tidak ditanggap, lama-lama dia mati sendiri. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau masyarakat kita literasinya masih rendah, ya tingkat toleransinya masih rendah, pendidikan moral seperti yang Pak Haryono tadi bilang, ya, pendidikan kewarganegaraan masih kurang, literasi masih kurang, daya kritis masih kurang. Nah, kalau supply-nya terlalu banyak tadi para provokator yang memakai jubah agama, atau aktor boleh ngomong apa aja tadi gitu. Ya. Nah, saya berpikir memang kita harus pakai pendekatan yang menekan supply. Baik. Artinya apakah itu di take down atau dibatasi lah. Kalau negara-negara maju yang sudah maju, mereka ya udah, masyarakat udah pintar memilah sendiri kok. Gak usah negara terlalu banyak campur untuk membatasi. Tapi kalau kita enggak, kalau saya berpikir negara harus lebih aktif membatasi. Baik. Mengurangi supply gitu. Baik. Mengenai literasi ini menarik. Mungkin saya sekarang minta langkah dari PGI seperti apa dalam meliterasi masyarakat, mungkin kedewasaan beragama dan toleransi ini dari masyarakat ini sendiri. Bagaimana? Ya, artinya kita menjadi bagian dari bangsa ini dan bermitra dengan elemen-elemen bangsa, termasuk lembaga-lembaga keumatan lainnya, sudah harusnya terus-menerus menjaga guyup itu yang menjadi khasanah budaya kita, modal sosial kita, sekaligus juga saling ada kejujuran di antara kita dalam membina atau mengembangkan rasa yang dewasa dalam beragama atau beriman, sikap untuk menghargai perbedaan, sikap untuk menghargai ajaran-ajaran yang lain itu sudah harus termaktub di dalam langkah-langkah iman, bukan hanya sekedar di ruang-ruang dialog antar iman saja, tapi harus ada dalam kejujuran. Lembaga-lembaga juga di dalam internal harus melakukannya. Nah, terkait sertifikasi tadi Mbak Caca, kalau saya boleh respon sedikit, itu sulit untuk menjadi patokan kemudian untuk berlaku di seluruh agama. Ambil contoh, saya bisa menjadi seorang pendeta itu sudah melalui jalur akademik pembinaan minimal 6 tahun. Dan apabila negara terlalu ambil bagian mencampuri atau dalam arti masuk dalam ranah berteologi dan ruang privat beragama, hegemoni akan semakin terasa. Dan kita nggak ada lagi di mana ruang kita bisa kemudian mengembangkan diri kita dan menjadi umat beragama yang seutuhnya, yang harus didikte, dikawal, dan seterusnya itu. Dan itu membuat kita semakin tidak dewasa. Dan parameter yang seperti itu hanya menjadi beban bagi negara. Hanya mengurus hal-hal yang seharusnya
di masa pandemi ini kita misalnya dan masalah-masalah lainnya, kita guyup, kita bersatu untuk bersama untuk menghadapi persoalan-persoalan yang lebih substansial atau kritikal. Baik. Kalau dari MUI sendiri bagaimana? Apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat, mungkin ya kedewasaan berawal dari masyarakat sendiri dulu deh. Ya, yang pertama bahwa pilihan hukum positif itu pilihan terakhir. Ya. Karena hukuman itu bagi orang jahat. Orang yang beragama pasti ingin baik, ingin menyampaikan kebaikan. Maka ingin kita membedakan mana kejahatan, mana kesalahan. Kalau kejahatan dihukum, kalau kesalahan diingatkan. Oleh karena itu, pilihan barangkali karena sudah mengancam terhadap kerukunan, membuat kita resah, baru kita pada pilihan hukum. Tapi selama masih bisa literasi tadi ditingkatkan, kemudian kita mencoba bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat, Ya. dan juga masyarakat bisa juga memfilter penceramah. Kami di MUI mengadakan tidak membatasi, tapi standarisasi. Saya tidak setuju kalau pemerintah ngambil alih pada urusan agama. Ya. Tapi ini kita perlu difasilitasi oleh pemerintah terhadap agama-agama ini. Tetap umat beragama, tokoh agama inilah pemuka agama yang memberikan pendidikan kepada umat dan masyarakat. Baik, kalau Prof. Haryono bagaimana nih? Terakhir Prof. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Hadimuluk, Pak Khalil, maupun Pendeta Jibni, bahwa negara itu tidak akan diperbolehkan masuk ke ruang private keagamaan masing-masing, karena negara kita bukan negara agama. Tapi kita juga sadar bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi landasan moral kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satunya adalah melakukan pembinaan, penyadaran bagaimana kehidupan agama itu di dalam konteks berbangsa dan bernegara, bukan sekedar ruang private sendiri. Ya. Sehingga agama sebagai nilai-nilai luhur yang kita sepakati atau disepakati oleh para pendiri bangsa dan kita bangsa Indonesia sudah menerimanya, seyogianya tidak mempertentangkan antara sertifikasi atau standarisasi itu dengan upaya literasi. Dua-duanya harus dijalankan secara simultan. Itu Mbak Ani. Ya, terima kasih Prof. Haryono, terima kasih Pak Hamdi Muluk, terima kasih di sini Pak Khalil Nafis dan juga Pendeta Jimmy Sormin. Kita harapkan peristiwa ini tidak terjadi, kedewasaan beragama untuk kita semua dan justru terutama untuk para pemuka agama.